angka itu lahir itu sudah dari ribuan tahun yang lalu. Dari kita lahir, dari kita kecil, sampai kita di usia sekarang, kita itu nggak lepas dari yang namanya angka. Nah, ini kabar gembira teman-teman buat Anda yang mau belajar numerologi. Ada buku pertama saya yang sudah keluar. Di tahun ini itu akan keluar sekitar 5-8 jenis buku. Kenapa namanya Black Book? Oke teman-teman, selamat datang di channel Koko Numerologi. Nah, di video saya kali ini saya mau bahas ya, ada buku pertama saya yang sudah keluar. Nah, ini kabar gembira teman-teman buat Anda yang mau belajar numerologi secara lengkap. Nah, Anda bisa beli dan order dan belajar dari buku saya. Nah, ini buku saya yang pertama teman-teman ya. Saya rencana planningnya di tahun ini itu akan keluar sekitar 5-8 jenis buku yang judulnya pasti beda-beda ya. Yang pertama ada yang namanya numerologi Black Book. Ini dulu nih teman-teman ya. Jadi nanti kalau Anda misalkan mau beli buku saya yang kedua, ketiga, atau keempat, atau ke-8 sekalipun, hitung-hitungannya itu semua ada di sini. Ya, jadi ini adalah namanya Black Book. Ini yang penting. Namanya numerologi Black Book. Nah, ini buku ya penulisnya saya, dan saya memang salah satu impian saya adalah saya ingin maunya masyarakat Indonesia itu bisa belajar yang namanya numerologi dan mereka bisa menerapkan ilmu numerologi dari saya itu untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk bahas yang namanya tentang masa depan dan sebagainya. Nah, makanya teman-teman, Anda bisa order, Anda bisa beli, bisa baca, dan Anda bisa praktekkan dari buku saya. Yang pertama namanya numerologi Black Book. Nah, ini saya mau jelaskan ya teman-teman ya, kenapa sih namanya Black Book? Ini banyak banget yang nanya ya. Dari teman-teman, dari follower saya banyak yang nanya, kenapa namanya Black Book? Nah, ini saya ambil cerita dari pesawat ya. Di dalam pesawat itu kan ada yang namanya black box, atau bisa dibilang namanya kotak hitam. Jadi pesawat, apa yang terjadi di dalam pesawat, dari awal hingga selesai, itu pasti semuanya direkam di dalam black box atau namanya kotak hitam. Jadi ketika pesawat tersebut terjadi apa-apa, atau terjadi risiko, pasti yang paling utama dicari itu adalah kotak hitamnya tersebut, karena di dalamnya itu menyimpan banyak informasi yang sangat penting ya, dan detail tentunya. Nah, itu namanya kotak hitam atau namanya black box. Nah, yang buku saya namanya Black Book karena buku ya diganti namanya Black Book ya, buku hitam. Nah, di dalam ini banyak hal yang Anda bisa pelajari yang selama ini mungkin Anda nggak pernah tahu, atau Anda merasa Anda kok kayaknya ilmu numerologi ini yang bisa membaca ini, bisa membaca itu, bisa ngelihat karakter orang, bisa membaca masa depan dan segala macam, itu nanti akan jadi masuk akal. Karena apa? Karena dari buku-buku saya nanti yang saya akan keluarkan, itu saya akan paparkan semuanya, dan Anda bisa belajar, bahkan Anda bukan hanya belajar ya, Anda bisa menjadi praktisi sama seperti saya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya buku Black Book ini isinya apa aja? Nah, ini saya spill ya, untuk daftar isinya ya. Yang pertama teman-teman, numerologi Black Book ini atau buku ini tuh tebalnya ada sekitar 400 halaman. Ya, jadi nanti kalau Anda beli buku ini juga ada kabar gembiranya, Anda juga nanti mendapatkan report secara personal. Ya, report personalnya versi numerologi Black Book. Jadi ketika Anda beli, Anda dapat 1 buku dan 1 report personal. Makanya nanti teman-teman kalau Anda sudah beli buku ini, Anda juga perlu hubungi saya. Anda kontak saya aja, nanti saya kirim report personalnya. Ya, pastinya kalau Anda order di sini kan pasti Anda ordernya di marketplace ya. Nah, Anda hubungi saya untuk saya kasih report personal buat Anda. Ingat, kalau Anda beli buku, kalau Anda beli dapat 1 buku dan dapat 1 report secara personal ya, menggunakan atau versi yang namanya numerologi Black Book. Oke, nah kita lihat ya teman-teman ya. Di dalamnya ini ada yang namanya daftar isi, dan ini di dalam daftar isi ini banyak hal yang Anda bisa belajar. Yang pertama adalah pola dan siklus kosmik. Ya, maksudnya apa? Nah, di sini ada yang namanya energi di balik angka. Artinya apa? Artinya gini, semua orang itu ketika lahir bahkan meninggal itu pasti ada tanggal lahir dan ada tanggal kematian. Kita nggak usah ngomong kematian dulu ya, yang kita ngomong adalah kelahiran. Kayaknya kematian agak horor gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang kelahiran. Semua orang yang lahir di dunia ini atau di bumi ini itu pasti ada pencatatan, ada nama dan ada tanggal lahir. Nah,
Nama dan tanggal lahir ini kalau Anda pengen tahu ya, Anda pengen tahu rahasia tentang diri Anda, rahasia tentang perjalanan diri Anda, ini semuanya ada di dalam namanya ilmu numerologi. Nah, ilmu numerologi ini adalah salah satu ilmu yang ada di cabang metafisika atau dunia metafisika. Metafisika ini adalah ilmu yang mempelajari pola-pola yang terjadi di alam semesta. Bahkan manusia ini kan bagian dari alam semesta, ya. Nah, numerologi itu masuk di dalam dunia metafisika, bukan dunia spiritual atau dunia supranatural, bukan ya. Jadi kalau Anda ingin mempelajari pola-pola yang terjadi di semesta, Anda ingin mempelajari perjalanan kehidupan setiap orang, itu Anda belajar yang namanya numerologi. Jadi saranku adalah sebelum Anda belajar tentang kehidupan seseorang, lebih baik Anda pelajari tentang kehidupan diri Anda. Jadi Anda lebih mengenal diri Anda karena Anda jadi tahu ya tentang karakter diri Anda, jalur hidup Anda, ekspresi kehidupan Anda, hasrat Anda atau motivasi Anda untuk menjalankan kehidupan itu seperti apa. Bahkan kalau kita bicara masa depan, itu juga semua bisa dipelajari di ilmu numerologi. Nah, kita lanjut ya. Jadi setiap angka ya, kalau orang yang mengerti atau mempelajari numerologi, angka itu bukan hanya sebagai pencatat atau penilai atau pengingat. Angka itu juga sebagai simbol. Nah, karena dia simbol, dia tuh punya makna dan dia juga punya yang namanya energi. Ya, dia punya makna, dia juga punya energi. Makanya angka itu lahir itu sudah dari ribuan tahun yang lalu, teman-teman ya. Bahkan kalau kita bicara sejarah, itu dari peradaban Mesir dan Babilonia kuno. Itu pada tahun 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Ya, jadi di sini teman-teman Anda akan dijelaskan di dalam buku Numerologi Black Book akan dijelaskan energi di balik angka. Ya, semua itu punya energi. Makanya Albert Einstein, orang paling jenius di dunia, mengatakan everything is energy. Ya, nah angka itu juga punya energi. Terus juga di sini ada penjelasannya numerologi sebagai alat bantu psikologi, peran penting ilmu numerologi, misteri semesta dalam angka. Teman-teman Anda sadar gak ya? Dari kita lahir, dari kita kecil sampai kita di usia sekarang, kita itu nggak lepas dari yang namanya angka. Setiap hari kita pasti lihat angka. Anda di rumah, Anda lihat jam dinding, ada angkanya. Anda lihat kalender, ada angkanya. Anda lihat jam tangan, lihat jam di handphone, itu semua angka. Anda lihat di media sosial, itu juga ada angkanya. Semuanya adalah angka. Itu Anda baru di rumah. Kalau Anda keluar, Anda lihat plat nomor, mobil, motor, ya macam-macam lah ya, itu semua ada angkanya. Jadi angka itu tuh selain dia punya energi, dia juga punya makna, bahkan dia juga punya pesan. Jadi kalau kita bicara angka, angka ini adalah salah satu cara komunikasi dari Tuhan atau dari semesta buat Anda. Seperti itu ya. Nah makanya ini bisa dibilang ya kalau orang belum paham ini dianggap misteri. Tapi kalau udah paham sudah bukan misteri lagi. Gitu ya. Dan ini saya di dalam buku Numerologi Black Book ini juga ada sejarahnya ya. Teruji selama ribuan tahun. Dari mana? Awalnya adalah dari zaman Mesir dan Babilonia. Terus selanjutnya adalah dari tradisi Weda di zaman India itu 1500 sampai 1200 sebelum Masehi, dan selanjutnya adalah di era Kabalah bangsa Yahudi. Selanjutnya adalah di zaman Pitagoras atau Pitagorean. Ya, beliau itu bisa dibilang sebagai bapak numerologi modern. Nah ini tadi dijelaskan ya. Dan selanjutnya setelah zaman Pitagoras ada juga namanya zaman Islam. Yaitu pada tahun 622 sampai 1400 Masehi. Bukan sebelum Masehi tapi Masehi. Nah selanjutnya adalah zaman Renaissance 1400 sampai 1600 Masehi. Nah akhirnya itu masuk di zaman numerologi di era modern 1700 sampai 1900 Masehi. Dan sekarang masuk di zamannya abad 20 sampai 21. Jadi ini sejarahnya dari dulu sampai sekarang itu dijelaskan. Jadi memang ilmu numerologi ini ilmu yang yang tingkat akurasi memang di atas 90% dan sejarahnya juga udah panjang banget ya. Jadi kalau ilmu yang sudah ribuan tahun otomatis ya tingkat akurasinya yang tadi saya bilang itu memang pasti tinggi, yaitu di atas 90% teman-teman ya. Dan selanjutnya ada yang namanya di dalam daftar isi ya, ada namanya archetype dan simbologi. Dunia archetype Carl Jung ya, semesta berbicara melalui simbol-simbol. Ya, semesta itu kalau ngasih tahu Anda atau berkomunikasi dengan Anda itu tuh bukan ngomong, tapi itu menggunakan simbol-simbol. Makanya salah satunya simbol adalah angka. Seperti itu ya. Nah, makanya di sini ada namanya ada arti ya, arti angka 1,
arti angka 2, arti angka 3, sampai arti angka 9. Kalau kita bicara angka ya, angka kan 1 sampai 9. Oke, 1 sampai 9, dan ini punya artinya semua. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya angka life path. Jadi di dalam numerologi itu ada yang terkenal namanya life path. Jadi sama seperti di ilmu yang namanya astrologi. Astrologi itu ada yang namanya zodiak. Kalau di ilmunya Pace Feng Shui itu ada yang namanya Shio, ya. Jadi ada 12 simbol binatang. Nah, kalau di numerologi itu ada yang namanya life path. Ya, itu salah satunya. Numerologi itu ada yang namanya life path. Apa itu life path? Life path itu adalah jalur hidup, teman-teman. Ya. Nah, di sini nanti di buku ini dijelaskan. Oke. Jadi Anda itu nggak mengandalkan saya. Anda itu jadi lebih simple, lebih praktis. Anda tinggal baca buku saya aja. Oke. Nah, angka life path itu adalah jalur hidup ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Saat hidup melawan angka life path. Terus hidup selaras dengan angka life path. Terus juga mengenal yang namanya master number. Jadi life path itu atau jalur hidup itu untuk apa? Untuk mengenal karakter setiap orang dan mengenal jalur hidup setiap orang. Life path itu ada dari life path 1 sampai life path 9. Nah, setelah life path 9 ada yang namanya life path master number 11, 22 sama 33, teman-teman ya. Jadi total juga ada 12 simbol ya, simbol life path ya. 1 sampai 33. Nah, ini ada ya. Mengenal master number, terus cara menghitung angka life path. Nah, di sini juga ada cara untuk menghitung life path. Jadi ada rumusnya, nanti dikasih tahu. Jadi teman-teman nanti ketika Anda beli buku ini, Anda baca, Anda praktekkan, bukan hanya buat diri sendiri, Anda juga bisa praktekkan buat orang lain. Karena apa? Karena saya sudah kasih tahu cara hitungnya, dan bahkan nanti ada contohnya. Ya, ada contoh kasus. Yang pertama, contoh kasus dari Presiden Amerika, Donald Trump. Yang kedua, Elon Musk. Dan yang ketiga ada yang namanya Taylor Swift. Jadi nanti ada contoh kasusnya di dalam buku ini. Makanya buku ini nih cukup tebal ya, 400 halaman. Makanya karena saya orangnya detail, jadi saya nulis bukunya pun detail seperti itu. Oke. Nah, ini ada cara menghitung angka life path. Ayo hitung angka life path Anda, tanggal lahir yang sebaiknya digunakan. Nah, ini di sini juga ada artinya ya. Ada arti dari angka life path 1 sampai life path 33. Dan ini bukan hanya positif aja, tapi ada juga negatifnya. Jadi ya, jadi ini semua angka itu pasti ada sisi plus, ada sisi minusnya. Di sini semua dijelasin, teman-teman. Oke. Nah, setelah Anda sudah mengetahui dan tahu cara ngitungnya dan tahu arti dari angka life path 1 sampai 33, di dalam buku ini ada yang namanya angka life expression. Apa bedanya life path dengan life expression? Di buku ini ada dijelasin ya. Jadi life path versus life expression. Seperti itu. Dan di sini juga ada cara menghitungnya. Tadi saya udah di dalam buku ini cara menghitung life path. Nah, di sini juga ada namanya cara menghitung life expression. Nah, life expression ini itu ada dari life expression 1 sampai life expression 33. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya inner desire. Inner desire ini motivasi ya, motivasi agar Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi motivasi apa ya yang di dalam hidup Anda ini yang bikin Anda tuh hidup jadi lebih hidup. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini namanya inner desire. Nah, di sini juga ada penjelasan life path versus inner desire. Cara menghitung angka inner desire. Nah, di sini juga ada ya. Ada cara hitung life path, ada cara hitung life expression, ada juga cara menghitung yang namanya inner desire. Dan di sini ada penjelasannya juga. Inner desire 1 sampai inner desire 33. Oke. Ada plusnya dan ada minusnya. Jadi life path positif dan minus, life expression positif dan negatif, inner desire positif dan negatif. Ini juga ada ya. Nah, selanjutnya juga ada penjelasan tentang angka-angka numerologi lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini juga ada yang namanya angka outer personality. Artinya adalah ketika Anda sudah mengetahui outer personality orang, sebelum Anda ketemu dia, Anda tuh udah tahu, oh orangnya nih kalau saya ketemu dia, outer personality itu kayak penampilan, ya kayak first impression. Jadi pandangan atau Anda pertama kali ngelihat ini orang tuh orangnya gimana? Orangnya bijaksana kah? Apakah ini orangnya kaku kah? Atau orangnya ini care kah? Atau peduli kah? Atau orang ini tuh energik kah? Macam-macam gitu ya. Jadi outer personality itu pun juga ada 12. Ya, jadi ada outer personality 1 sampai outer personality yang angkanya tuh 33. Ya, contohnya ya, saya kasih contoh ya. Angka outer personality kalau 1 itu kalau Anda ngelihat itu tuh, wih,
orangnya nih kayak aura pemimpinnya tuh tegas ya. Kalau 2 orangnya kayaknya orangnya ramah, orangnya hangat gitu loh. Karena author personality 2 itu kalau di sini tulisnya adalah kelembutan yang tenang. Dan di sini pun ada penjelasannya ya. Nah, selain angka author personality teman-teman, ini juga ada yang namanya angka tanggal lahir. Angka tanggal lahir itu adalah angkanya tanggal lahir itu dari 1 sampai 33. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 itu ada 11, 22, 33. Loh, kok bukannya tanggal lahir itu ada tanggal 1 sampai tanggal 31? Iya memang betul, tapi di sini ada cara ngitungnya. Maksud gini, kalau ada orang tanggal lahirnya tanggal 12 gitu, berarti 2 digit kan? Nah itu dijumlahin aja, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau ada orang tanggal lahirnya 15, berarti 1 plus 5 sama dengan 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ada artinya, arti dari tanggal lahir ya. Nah terakhir itu ada contoh yang tadi saya bilang ya, ada contoh kasus ya, ini contoh analisa numerologi. Jadi ada contoh kasus dari Donald John Trump, itu nama lengkapnya. Terus yang kedua ada yang namanya Elon Reeve Musk ya, Elon Reeve Musk ya. Kalau yang terkenal kan namanya Elon Musk. Nah, selanjutnya ada yang namanya Taylor Allison Swift ya. Biasanya tuh kalau di media sosial bilangnya namanya Taylor Swift gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya daftar isi yang tadi saya sudah spill buat teman-teman. Jadi kalau Anda tertarik, Anda mau belajar ilmu numerologi ini untuk memudahkan kehidupan Anda, bahkan Anda bisa menjadi praktisi, Anda bisa miliki, baca, dan praktek buku yang namanya Numerologi Black Book. Oke, itu aja sharing dari saya. Saya sudah spill yang namanya Numerologi Black Book. Ini adalah buku saya yang pertama. Kabar gembiranya, sekali lagi buku ini sudah ready dan Anda bisa order, Anda bisa baca, dan Anda bisa praktekkan buat Anda dan buat banyak orang. Ingat teman-teman ya, ini adalah ilmu yang sangat luar biasa dan di Indonesia itu masih jarang orang yang mendalami ilmu numerologi. Kalau di luar negeri sih udah banyak ya, tapi di Indonesia itu belum ada. Dan kabar gembiranya sekali lagi teman-teman, saya sudah bikin bukunya. Ini buku pertama saya. Tunggu ya nanti kalau Anda sudah beli, nanti Anda bisa beli buku kedua dan selanjutnya. Nanti saya akan tampilkan juga di channel Koko Numerologi ini teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, Anda order, Anda beli buku ini, Anda dapatkan 1 buku dan 1 report personal versi Numerologi Black Book ya. Nah, untuk dapat reportnya, Anda bisa hubungi saya. Untuk beli ini, Anda bisa order di marketplace. Seperti itu teman-teman ya. Ingat, jangan lupa Anda harus like, comment, and share, dan juga harus subscribe channel saya karena banyak hal-hal yang sangat menarik yang saya bisa bahas dan saya bisa bagikan buat teman-teman Anda. See you!